Persib ikuti Piala Presiden 2025, fokus matangkan tim jelang musim baru. Persib akan ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025 sebagai bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 dan AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Turnamen ini menjadi panggung strategis bagi tim untuk mengukur kesiapan teknis, mematangkan komposisi pemain, serta mengasah karakter bermain sebelum musim kompetisi resmi dimulai. Dalam edisi tahun ini, Persib tergabung di grup B bersama klub asal Thailand, Port FC, dan kontestan Liga 1, Dewa United. Sementara itu, grup A akan diisi oleh Liga Indonesia All-Star, Arema FC, dan klub Inggris, Oxford United. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis penyelenggara, Persib akan menjalani laga pertama melawan Port FC pada Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, dan laga kedua kontra Dewa United pada Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025. Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung. Adapun final turnamen akan digelar pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025, di mana tim juara grup A dan grup B akan saling berhadapan. Sementara perebutan tempat ketiga antara runner-up masing-masing grup akan dimainkan di hari yang sama pada sore harinya. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyampaikan bahwa Piala Presiden 2025 merupakan kesempatan penting untuk mengukur kedalaman skuad sekaligus mengevaluasi dinamika tim setelah melalui masa transisi antar musim. Turnamen ini kami jadikan sebagai ajang pematangan taktik, adaptasi pemain baru, dan penyesuaian ritme jelang kompetisi resmi. Port FC mewakili atmosfer sepak bola Asia yang akan kami hadapi di AFC, sementara Dewa United, sebagai runner-up Liga 1 musim lalu, adalah ujian ideal untuk melihat kesiapan kami di kompetisi domestik, ujar Aditya. Lebih lanjut, Aditya menegaskan bahwa meski tidak menjadikan gelar juara sebagai prioritas utama, Persib akan tetap tampil kompetitif dan membawa semangat untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan, namun yang terutama adalah memastikan kondisi seluruh pemain fit dan jauh dokter cedera selama turnamen berlangsung. Karakter Persib sudah terbentuk dengan baik dalam beberapa musim terakhir. Kami akan tetap bermain dengan determinasi tinggi dan menjadikan setiap laga sebagai bagian dari proses pembentukan tim yang solid, konsisten, dan siap bersaing di semua kompetisi, tambahnya. Persib memandang Piala Presiden 2025 sebagai bagian integral dari roadmap musim ini, di mana seluruh elemen tim, pemain, pelatih, dan manajemen bersatu dalam satu tujuan, memulai musim baru dengan fondasi yang kuat dan kepercayaan diri tinggi. Sadil tak sabar tunggu latihan perdana. Sadil Ramdhani mengaku sudah tidak sabar untuk menjalani latihan perdananya bersama Persib. Rencananya, Persib akan menjalani sesi latihan perdana menyongsong musim baru pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Menghadapi persiapan musim baru, penyerang baru Persib tersebut punya cara tersendiri untuk menjaga kebugarannya. 2 pekan sebelum sesi latihan perdana, mantan pemain Sabah FC dari Liga Malaysia ini terus mengasah kebugarannya dengan latihan rutin di kampung halamannya. Setiap hari, di kampung saya, Kepulauan Muna, Sulawesi Tenggara, rutin lari setiap pagi kurang lebih selama 90 menitan. Setelah selesai lari, saya langsung berenang di kolam mata air Desa Labone, kata pemain tim nasional Indonesia tersebut. Sadil juga mengaku rutin menjaga sentuhan bola dengan rekan-rekan di lapangan sekitar kampung halamannya. Kalau cuaca sedang bagus atau tidak hujan, pasti setiap sore saya pergi ke lapangan, latihan dengan bola bersama teman-teman di sini supaya tetap terjaga sentuhannya, ucap Sadil. Julio Cesar dikabarkan segera gabung Persib. Persib Bandung dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan bek tengah asal Brasil, Julio Cesar, untuk memperkuat lini pertahanan Maung Bandung pada kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Kabar kesepakatan antara Persib dan Julio Cesar mulai berembus di media sosial yang diunggah oleh akun-akun gosip transfer sejak beberapa hari terakhir.
Julio Cesar yang kini berusia 30 tahun merupakan pemain Singha Chiang Rai United, klub di kasta tertinggi Liga Thailand. Kontrak sang pemain dikabarkan akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, menurut catatan Transfermarkt. Hal itu semakin memperkuat rumor bergabungnya Julio Cesar ke Persib. Apalagi, Maung Bandung saat ini telah melepas dua bek andalannya, Nick Kuiper dan Gustavo Franca. Melihat dari performanya, sepanjang musim 2024-2025 bersama Chiang Rai United, Julio Cesar mencatatkan 18 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga menorehkan 2 gol serta 1 assist dengan total 1.650 menit bermain. Statistik ini menunjukkan pemain berpostur 189 cm tersebut cukup konsisten dan bisa membantu penyerangan meski berposisi sebagai bek tengah. Jauh sebelum gabung ke klub Thailand, Julio Cesar lama berkiprah di Portugal dengan membela UD Nacional. Ia membela klub divisi utama Liga Portugal itu sejak musim 2017-2018 hingga 2021-2022. Sebanyak 199 penampilan dicatatkan Julio Cesar bersama UD Nacional. Dia juga mencetak 7 gol, 2 assist serta mendapat 34 kartu kuning, dan 3 kartu merah. Pelatih Persib bongkar alasan tolak 3 pemain naturalisasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara soal rencana mendatangkan pemain naturalisasi. Keputusannya untuk menolak beberapa nama ternyata bukan tanpa alasan. Hodak mengaku tertarik dengan kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun, ada kendala besar yang membuatnya urung mendatangkan mereka ke Bandung. Pelatih asal Kroasia ini blak-blakan mengungkapkan alasannya dalam wawancara terbaru. Faktor finansial menjadi hambatan utama yang sulit diatasi oleh manajemen Persib. Banyak dari mereka yang terlalu mahal, ungkap Hodak dengan jujur. Pernyataan ini menunjukkan realitas pahit yang dihadapi klub besar Indonesia. Sejak musim lalu, Hodak memang sudah menyuarakan keterbatasan budget Persib. Tidak hanya sulit mendatangkan wajah baru, mempertahankan pemain lama pun jadi tantangan. Apalagi musim ini, Persib harus mengeluarkan biaya besar untuk pengelolaan stadion, operasional tim dan berbagai kebutuhan lain juga memakan anggaran tidak sedikit. Hodak melihat peluang di tengah keterbatasan finansial klub. Pemain diaspora dengan kualitas bagus tapi harga terjangkau bisa jadi solusi menarik. Strategi ini memungkinkan Persib mendapat pemain berkualitas tanpa menguras kantong, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan. Keputusan Hodak menunjukkan sikap realistis dalam mengelola tim. Meski ingin yang terbaik, dia tetap harus bijak dalam mengatur anggaran klub.